Mengetahui tempat lahir orang atau tanggal lahir orang, tempat lahir seru nih. Ren, kamu sudah mau berangkat ya? Iya mah, udah telat nih. Ingat ya, kamu harus menjauhi orang dari kerajaan, mereka itu jahat. Iya mah. Guys, berkumpul ke aula sekarang, ada orang dari kerajaan yang berkunjung ke sini. Ayo Ren. Ayo lah. Lala, kamu lahir di kandang ayam. Iya Ren, makanya aku kalau lihat ayam kayak memiliki ikatan batin yang kuat. Pengumuman, kami mencari anak raja yang hilang 17 tahun yang lalu. Yang berhasil menemukannya akan diberikan imbalan 300 juta. Wah, Jangan-jangan gue anak raja itu, soalnya gue sering mimpi tinggal di kastil dan gue seorang putri. Idih, mimpi ya lo. Jangan lupa bangun ya. aku harus menemukan anak raja itu. Mana ya anak raja itu? Aku udah muter-muter dari tadi tapi nggak ketemu juga. Gagal deh dapat 300 juta. Oh iya, kira-kira aku sendiri lahir di mana ya? Wah, istana Ketapel. Apa kamu bilang istana Ketapel? Itu kan tempat lahir anak raja. Vote apa ini? Semua orang akan vote kamu jadi miskin atau kaya. Ren, vote gue jadi kaya dong, ntar gue vote balik. Oke. Mau aja gue tipu, gue vote lo balik jadi miskin. Aku juga nggak berharap jadi kaya kok. Kakek gue sakit parah dan gue nggak punya uang buat bayar biaya rumah sakitnya, Ren. Aku vote kamu kaya ya. Makasih, Ren. Oh iya, aku ada sedikit tabungan bisa kamu pakai untuk biaya pengobatan kakekmu. Halah, semua orang kan bakal vote lo miskin, Ren. Dan sekarang malah berbagi. Lo bener-bener mau jadi gembel ya? Apalagi ngemis di vote kaya. Ren, aku bakal vote kamu jadi kaya. Kalau lo berani vote Ren jadi kaya, ibu lo bakal gue pecat. Jangan pecat ibuku, Ren. Maafin aku ya, ibuku kerja jadi pembantu di rumahnya Ana. Aku nggak mau dia dipecat. Gak apa-apa kok. Aku vote kamu miskin. Syukurin lo. Kak, boleh minta uang untuk beli makan? Pas banget uang kakak tinggal 20.000 nih. Makasih kak, saya belum makan seminggu. Sok baik lo Ren, bentar lagi juga lo yang jadi pengemis kayak dia. Aku akan vote kakak jadi kaya. Loh, kemana adik itu? Asik, aku bisa tahu cita-cita semua orang. Nak, mama udah bikinin siomay dimakan tuh. Wah, tapi kok gosong-gosong gini mah? Mama kenapa nggak jadi dosen aja? Kan mama harus ngurus kamu. Hai Rina, selamat ya, kamu udah masuk fakultas kedokteran. Hai Ren, makasih ya. Cita-cita kamu jadi chef. Iya, aku hobi banget masak, tapi orang tuaku memaksaku jadi dokter. Kasian banget kamu. Aku nggak bisa menggapai cita-citaku. Ini kan kelas memasak, tapi semua orang punya cita-cita yang berbeda. Ren, lo masuk jurusan masak juga? Iya, Sa, sekarang kita sekelas lagi deh. Sa, kamu kenapa masuk jurusan memasak, bukan cita-citamu jadi penyanyi? Iya, aku pengen banget jadi penyanyi. Tapi kata orang tuaku, suaraku kayak tikus kejepit. Masa sih? Enggak lah, suara kamu pasti bagus. Wah, serius? Berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Suaraku bagus kan, Ren? Aku udah boleh keluar rumah kan? Tidak, jangan keluar Ren. Kamu mau mati dimakan zombie? Mah, yang bener aja. Aku udah nunggu 10 tahun buat keluar rumah. Sabar ya nak, kamu harus menunggu sebentar lagi. Berita terkini, virus zombie mengacaukan dunia dan semakin banyak korban yang meninggal. Astaga. Ren, jangan nonton berita sembarangan ya. Ingat, kamu hanya boleh mendengar berita terbaru dari mama. Kenapa sih ma? Aku cuma boleh dengar berita dari mama. Kamu berani melawan mama. Maaf ya ma, tadi aku udah ngelawan mama. Mama cuma mau melindungi kamu Ren, kamu tahu kan? Iya ma, nih minum buat mama. Tiba-tiba mama pusing. Kamu taruh sesuatu ya di minuman ini Ren? Iya, aku taruh obat tidur karena aku udah gak percaya lagi sama mama. Dasar anak kurang ajar. Waktunya keluar. Aduh, silau banget. Hah? Jumlah anak? Hari ini kamu bisa mengatur jumlah anak yang akan dimiliki orang. Ren, kamu pengen punya adik lagi nggak? Adikku kan baru 1. Aku pengen punya 4 adik cewek lagi sih, Ma. Gila, 6 anak mah kebanyakan. 2 aja udah pusing. Udah nggak apa-apa, ayo mah bikin 4 lagi. Tapi papa ya yang melahirkan. Gila mama, melahirkan keluar dari mulut apa? Kalau ada yang bisa tekan tombol like dan subscribe secara bersamaan, komen ya. Om Tante kenapa kelihatan sedih? Iya, kami habis program bayi tabung tapi gagal. Kami nggak akan bisa punya anak seumur hidup. Sabar ya Om, Tante, kalian bakal punya 12 anak kok. Buset, mau bikin tim sepak bola apa? Kurangin lah, Ren. Oke. Tolongin saya dong, saya nggak mau punya anak, bikin jumlah anak saya 0. Aneh juga permintaan ibu. Yeay, perut saya sakit, saya pasti keguguran. Hah, ibu lagi hamil? Iya, saya hamil anak haram, jadi saya mau gugurin. Ih, gila lo mau nambahin dosa aku apa? Gugurin anak itu. Hari ini aku bisa melihat berapa banyak dosa setiap orang.
Gue kan orang suci yang gak pernah bikin kesalahan, pasti dosa gue 0. Dosa kamu 80%. Apaan sih lo? Gue ini orang suci dari keluarga terpandang dan terhormat, gak mungkin gue punya dosa. Lu sombong aja udah dosa. Ih, itu kan si Riko, dia mantan narapidana, dia itu pembunuh. Jangan deket-deket yuk. Tapi kan dia udah bertobat, dia baru aja keluar dari penjara kemarin. Gue menyesal dan udah bertobat sekarang. Sama aja, pokoknya selamanya lo itu tetap pembunuh. Maafin gue. Udahlah, dia kan udah bertobat. Tuh, dosa dia 30% sekarang. Pokoknya dia itu pembunuh, manusia hina. Dia nggak pantas untuk hidup. Mati aja lah lo, Riko. Sisil, dosa kamu aja 90%. Nggak mungkin, masa dosa gue lebih banyak daripada si Riko pembunuh itu? Gue udah bertobat dan menyesal. Hai Ren, udah lama gak ketemu nih. Hai. Hah, dosa kamu 100%. Kamu habis ngapain? Aku habis. Karena... Sela, cepat masuk ke kamar sekarang juga. Stella itu temannya Siska ya, Bu? Saya tidak tahu dan saya tidak bisa memberi info apapun tentang Siska. Kenapa, Bu? Silahkan kamu pergi dari panti ini sekarang juga. Semua anak di panti ini umurnya di bawah 15 tahun semua. Udah pasti adik bohong soal rokok itu. Loh, Anda nenek yang kemarin kan? Apakah ramuannya manjur, Cu? Dimuntahin sama dia, Nek. Kamu harus mengawasi dia. Iya, Nek, tapi nenek itu siap. Loh, hilang lagi neneknya. Mah, orang yang mama adopsi itu kayaknya bukan anak-anak deh. Maksud kamu dia udah tua? Ma, aku nemu rokok di tas dia. Mana mungkin anak kecil punya rokok? Cukup ya Ren, kamu jangan ngomong sembarangan. Muka adik aja masih kecil. Aku bakal buktiin ke mama. Aku harus cari barang bukti dari tasnya adik. Loh, ini kan foto keluarga aku. Kenapa banyak tusukannya gini? Kakak lagi ngapain? Mampus aku. Guys, sekarang udah jam 12 malam dan kalian tahu si Bintang Tantrum ngomong sendiri dong. Ada yang bisa denger gak dia ngomong apa barusan? Hah, sumpah horor banget. Ini bukan Jumat Kliwon kan ya, tengah malam gini. Apa kita bongkar aja ya dia sekarang? Tengah malam gini malah bongkar Bintang Tantrum. Coba kita lihat isinya apa. Wah, ternyata ada mesinnya. Ini mesinnya, terus ada lampu-lampunya gitu. Guys, kalian pernah ngalamin kejadian horor gak? Kalau pernah, like dan subscribe ya. Jatah nyawa aku 100, yeay. Pagi mah jatah nyawa aku ada 100 loh. Jatah nyawa adikmu cuma 40 nak. Mama khawatir sama adik, kamu bagilah. Iya mah, aku transfer buat adik. Makasih kakak. Anakku, bertahanlah. Aduh, sakit sekali. Anak ibu kenapa? Anak saya sakit keras, Dek. Dia butuh 50 jatah nyawa. Saya bagi ya, Bu. Makasih anak baik. Semoga orang tuamu panjang umur ya. Amin. Semoga yang like dan subscribe orang tuanya panjang umur juga. Halo Ma, Ren, gawat darurat. Papamu kecelakaan jatuh dari kapal. Dia butuh 50 nyawa untuk bertahan hidup. Jatah nyawamu masih ada kan, Nak? Kak, tolongin papa lah. Adik masih kecil, adik gak mau bagi jatah nyawa adik. Iya mah, aku transfer buat Papa. Pah, gimana kondisi Papa? Papa udah sembuh berkat kamu. Makasih anak baik. Sama-sama, Pah. Ren, kamu kenapa? Apa ini maksudnya? Kamu bisa mengatur jumlah followers setiap orang, Ren. Wah, asik dong. Aku bisa bikin orang jadi populer. Pagi Mama lagi ngapain? Lagi pusing nak, mama pengen jualan kue, tapi followers mama dikit, pasti nggak ada yang beli. Mama tenang aja ya. Wah, tiba-tiba banyak yang follow mama, tapi kok bapak-bapak semua ya? Waduh. Hai teman-teman. Idih, enak aja lo manggil gue teman. Followers gue tuh 100.000. Gue ogah temenan sama orang biasa kayak lo, Ren. Sombong banget kamu. Loh, kok followers gue turun banyak sih? Aduh, gagal jadi Cinderella dong gue. Tania, cita-cita kamu apa? Aku pengen punya banyak followers, Ren, biar bisa punya banyak teman dan saling mendukung. Tapi kayaknya nggak mungkin deh, soalnya kata mamaku aja mukaku burik kayak monyet. Jangan sedih ya, aku bisa bantu kamu kok. Ren, banyak banget yang follow aku. Semangat ya, semua manusia cakep kok, nggak ada yang jelek. Makasih Ren, aku jadi percaya diri dan punya banyak teman sekarang. Mengatur berat badan orang atau tinggi badan orang? Berat badan aja biar bisa bantuin orang diet. Pengen deh mama punya berat badan 40 kilo biar mirip kayak artis-artis Korea. Tapi nggak mungkin lah, mama udah tua begini ya kan? Mama udah mirip artis Korea sekarang. Iya kah Ren, yang mana artisnya? Itu Kim Jangkrik. Kim Jangkrik? Gue capek banget, diet gak kurus-kurus, padahal tiap hari cuma makan toge. Kasian cacing-cacing di perut gue. Tenang, aku bisa bantuin kamu.
Wah, tiba-tiba berat badan gue jadi tinggal 42 kilo. Perasaan tadi pagi masih 80 kilo. Sedih banget gue tiap hari dikatain papan tulis perjalan sama teman-teman. Padahal gue udah berusaha makan sebanyak mungkin biar gendut, tapi gagal. Pengen gendut. Jangan sedih ya. Lah, berat badan gue jadi 100 kilo. Ini mah keberatan, Ren. Lah, tadi katanya mau gendut. Ya iya sih, tapi sekarang gue jadi kayak karung beras.